warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa anak-anak Bapak yang tercinta. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Jikalau ada hari ini, saat ini yang masih sakit atau keluarganya yang sakit, kita doakan bersama, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang tercinta, kita bertemu di kelas 12 ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan bertemu dalam seminggu satu kali. Jadi mohon kepada kalian bersama untuk mengikuti materi-materi yang diberikan dengan baik. Yang pada minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan apa-apa saja materi yang akan kita bahas. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bab 1, yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ya. Anak-anak Bapak yang tercinta, membicarakan tentang hari akhir atau hari kiamat adalah membicarakan sesuatu yang amat sangat dahsyat. Sesuatu yang amat sangat dahsyat itu tidak mungkin akan terjadi kalau tidak dimanage, dilakukan, dibuat oleh Sang Maha Dahsyat. Siapa Sang Maha Dahsyat itu? Dialah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua paham, kita semua mengerti, bahkan kita semua percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan bahas dulu apa-apa saja yang mesti kita pahami dari materi tentang meyakini hari akhir ini. Oke, kalian sudah lihat bersama, ini ada bahasan materi kita. Pertama kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Kemudian nanti tanda-tanda datangnya hari akhir, kemudian proses terjadinya hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, dan terakhir hikmah mengimani hari akhir. Jadi puncak dari bahasan materi kita ini adalah munculnya pemahaman bahwa ada hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita meyakini dengan sepenuh hati tentang hari akhir. Kita akan mulai, apa sih yang dimaksud dengan hari akhir itu? Kalau ditanya kepada kalian bersama, apa sih hari akhir itu? Hari kiamat. Betul. Apa pengertian hari kiamat itu? Hari kiamat atau hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kehidupan kekal, termasuk proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Mulai dari kehancuran alam semesta, serta berakhirnya seluruh kehidupan, di mana ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang tercinta, jadi dengan meyakini, dengan kita beriman kepada hari akhir, ini adalah salah satu indikator bukti kepercayaan kita kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa percaya kepada Allah tanpa kita percaya kepada hari akhir.
Banyak sekali ayat-ayat Quran di Al-Quran itu yang menyatakan bahwa beriman kepada Allah juga harus diiringi dengan beriman kepada hari akhir. Kita next. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birro an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir. Di ayat ini dijelaskan di awal-awalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, tetapi sesungguhnya kebaikan itu, kebajikan itu ialah engkau beriman kepada Allah hari kemudian atau hari akhir. Jadi posisinya setelah kita beriman kepada Allah, baru beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah menyebut para malaikatnya, kitab-kitab, nabi-nabi, dan orang-orang memberikan harta dan cintanya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta, hamba saya yang mendirikan sholat, yang menunaikan janji dan menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang imannya benar, dan wa ulaika humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Di ayat-ayat yang lain kita juga mungkin hafal di surat Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, sampai akhir ayat. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu, dan selanjutnya. Kemudian juga pada surat Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Jadi Allah sudah menggambarkan, menceritakan jauh-jauh hari bahwa prosesi terjadinya hari kiamat itu banyak sekali, dan itu sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran. Kita next. Anak-anak Bapak yang tercinta, kiamat terbagi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Yaitu kematian atau kehancuran atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk hidup yang bernyawa. Kematian itu bisa secara perorangan dan bisa pula secara kelompok. Ini Allah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hari ini sudah 2 tahun ini Allah mempertunjukkan kepada kita tentang kiamat sugro. Mungkin di antara kita ada keluarganya yang telah tiada oleh wabah pandemi ini. Adiknya, kakaknya, orang tuanya, tetangga kiri kanan depan belakang. Mereka dipanggil oleh Allah oleh sesuatu yang tidak kelihatan, yang kita sebut dengan virus. Dan Allah sebenarnya sedang menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia itu berkuasa, sepintar-pintarnya ia, ternyata ia dikalahkan juga oleh makhluk yang kecil mungil, yang itu adalah ciptaan Allah juga. Allah hari ini sudah menunjukkan kepada kita tentang peristiwa kiamat sugro. Lalu apa yang terjadi, tanda-tanda yang akan kita saksikan atau bahkan mungkin sudah terjadi menjelang terjadinya kiamat kubro ini?
Banyak sekali anak-anakku sekalian. Misalnya banyak wafatnya para ulama, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah diwafatkan, sehingga masyarakat kebingungan kepada siapa mereka harus bertanya ketika ulama-ulama yang alim, yang tawadu sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Hanya tersisa adalah ulama-ulama yang mungkin kredibilitasnya hanya dibesarkan oleh media, bukan oleh akhlak dan keilmuannya. Kemudian ada lagi peristiwa bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya seperti budak. Anaknya dipaksa, anaknya dipekerjakan, dan orang tua selalu berkata, nih kayak papa, nih kayak mama. Padahal anak itu adalah titipan dari Allah. Mereka punya keinginan sendiri, punya cita-cita sendiri, punya masa depan sendiri. Tugas orang tua adalah mengarahkan, membimbing anak-anak itu menuju kepada keridhaan Allah. Atau sebaliknya ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Orang tuanya diperbudak, disuruh bekerja, disuruh menjaga cucu-cucunya, disuruh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan sebagainya. Atau ada lagi nanti umat manusia bekerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam hanya untuk berlomba-lomba menumpuk kekayaan, yang kekayaan itu tidak digunakannya di jalan Allah. Banyak terjadi perperangan, banyak terjadi pertumpahan darah, banyak terjadi kemaksiatan merajalela di depan mata. Itu adalah tanda-tanda menjelang terjadinya kiamat kubra. Anak-anakku sekalian, lalu seperti apa sih kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah peristiwa besar, hancur binasanya alam semesta beserta isi dan seluruh makhluk di dalamnya sebagai awal dari kehidupan akhirat. Ini Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujaliha liwaqtiha illa huwa. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baktah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad tentang kiamat. Kapankah terjadinya kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangan hari kiamat itu selain Dia, Allah. Kiamat itu berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Anak-anak sekalian, pernah suatu waktu di Masjid Nabawi, di saat Rasulullah dan para sahabat bersiap-siap akan sholat berjamaah, lalu tiba-tiba menyeruaklah seseorang dari belakang dan langsung bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Saat itu Rasulullah sedang bersiap-siap untuk takbir. Dan ketika beliau mendengar pertanyaan, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" "Ya Muhammad, kapan kiamat itu?" Rasulullah tidak menjawab, beliau langsung bertakbir dan melakukan sholat. Selesai beliau melaksanakan sholat, beliau menengok ke belakang dan bertanya, "Tadi siapa yang bertanya kepadaku?" "Ana ya Rasul," "Saya ya Rasul," salah seorang Arab Baduy yang tunjuk tangan. "Apa yang kau tanyakan?" "Kapan ya Rasulullah terjadinya kiamat?" Ketika Rasul ditanya kapan terjadinya kiamat, Nabi tidak menjawab waktu kiamat itu kapan, tapi Nabi malah balik bertanya kepada orang Baduy itu, Arab Baduy itu, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Kagetlah Arab Baduy ini, dia langsung spontan menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa. Saya tidak punya amalan yang bisa saya andalkan di hadapan Allah, kecuali kecintaan saya kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasul dengan tersenyum memberikan jawaban lagi, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak bersama dengan orang yang engkau cintai.
Para sahabat lain yang mendengar pertanyaan dari Arab Badu ini mendapat angin segar dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jawaban engkau ini hanya untuk orang itu?" Tidak, ini untuk kalian semua. Kalau kalian bersamaku mencintaiku, maka kelak nanti di hari kiamat, aku akan memberikan syafaat kepada kalian bersama. Anak-anakku tercinta, maka di masa-masa ini kita jangan sampai meninggalkan ajaran agama kita. Wabah pandemi boleh menimpa kita, tapi semangat beribadah kita harus tetap jalan terus. Sholat jangan sampai ditinggalkan, yang sholat wajib. Bagi yang mampu silakan iringi dengan sholat sunnah. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca, yang kita perdengarkan suaranya dengan telinga kita langsung, itu akan memberikan imun yang bagus buat tubuh kita. Lalu perbanyaklah berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, perbanyaklah membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, maka Rasulullah akan bersama kita di hari kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda besar kiamat lagi adalah waktu berjalan dengan cepat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari. Kemarin kalian masih anak-anak, masih anak SD, masih pakai baju putih merah. Sekarang sudah SMA, dan sebentar lagi sudah mau tamat dari SMA 5. Sebentar lagi mau jadi mahasiswa. Tidak terasa. Seolah-olah baru kemarin SMP, baru kemarin main-main masih berlari-larian bersama teman-teman. Hari ini sudah siap-siap untuk menjadi calon mahasiswa. Terasa begitu sangat cepat. Kemudian saat-saat mendekati kiamat kubro adalah keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Dajjal ini, anak-anakku sekalian, ada dua pendapat. Pendapat pertama, Dajjal itu adalah semacam pola pikir atau kebudayaan, sehingga dia sudah ada, yaitu kebudayaan yang mengajak orang kepada kemaksiatan, kepada keingkaran. Yang kedua, Dajjal itu adalah sosok yang memang berwujud, yang bermata satu, tubuhnya besar, rambutnya agak keriting, dan badannya tinggi. Nah, ini apakah sudah ada nanti menunggu sampai detik-detik kiamat akan terjadi, baru beliau akan keluar, dan nanti Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi yang akan mampu membunuhnya. Nah, ini Dajjal. Jadi Dajjal ini merupakan tanda-tanda kiamat kubra itu semakin dekat. Kita next. Hari kiamat di dalam Al-Quran itu akan melalui beberapa proses. Kalian lihat di sini ya, kita sekarang berada di dunia sini. Tadinya kita sebelum ayah ibu kita bertemu, kita ada di mana? Kita berada di alam arwah. Di dalam kajian tasawuf, kita berada di alam arwah, semuanya sama. Lalu dengan kudrat dan iradat Allah, Allah berikan cinta kepada ayah dan ibu kita, mereka menikah, lalu lahirlah kita, dan kita masuk di alam dunia. Dan di sini, di dunia ini, kita sifatnya sementara, dan setelah itu kita akan merasakan kiamat sugro. Kita akan meninggal dunia, masuk ke alam kubur. Alam kubur inilah yang dikatakan sebagai alam barzah. Jadi semua manusia yang berada di alam barzah ini, mereka menunggu datangnya hari kiamat. Jadi siapapun yang wafat, yang meninggal dunia, sejak mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti berada di alam barzah ini. Ketika kiamat terjadi, semua hancur alam seluruhnya, dan tidak ada satupun yang akan selamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya akan hancur lebur kecuali zat Allah yang kekal abadi. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa kebangkitan. Jadi yang mati tadi, yang meninggal tadi, yang wafat pada masa-masa dulu dibangkitkan semua dari alam barzah ini, dibangkitkan, dan mereka semua berjalan bersama-sama menuju ke sebuah tempat yang amat sangat luas yang bernama Padang Mahsyar. Di sini
orang-orang akan berkumpul sesuai dengan amalannya masing-masing. Orang-orang yang beramal baik, yang selama hidupnya banyak berbuat kebaikan kepada siapa saja, mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan akan mendapatkan lindungan dari Allah. Dan orang-orang yang berbuat dosa, mereka sangat ketakutan, panas yang luar biasa, keringat sampai membasahi seluruh tubuhnya, belum lagi aroma busuk yang tercium. Ini luar biasa di sini. Mereka digiring untuk satu persatu menghadapi yaumul hisab dan mizan untuk dihitung dan ditimbang segala amal ibadahnya, dan kemudian nanti mereka di sini akan melewati Shiratal Mustaqim, dan setelah itu baru ada hari pembalasan. Ada yang ke surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Ini tahap-tahapan terjadinya prosesi hari kiamat sampai nanti ada hari pembalasan. Ini nama lain dari hari kiamat. Di Al-Quran itu banyak sekali. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Din, Yaumul Fats, Yaumul Talak, Yaumul Jami', Yaumul Tagabun, Yaumul Khulud, Yaumul Khuruj, Yaumul Sad, dan lain-lain sebagainya. Nanti silakan kalian baca sendiri. Banyak sekali nama-nama lain daripada hari kiamat. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang hari kiamat ini, apa sih hikmah yang dapat kita dapatkan? Pertama, menunjukkan betapa pentingnya iman kepada hari akhir di dalam ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, andai hari kiamat tidak ada, maka tidak ada pembalasan bagi orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini ketika ia lolos dari pengadilan dunia. Ada orang-orang yang pandai memanipulasi data, ada orang-orang yang pandai menjual atau membeli hukum, dan mereka selamat dari hukuman dunia. Kalau hari kiamat tidak ada, maka mereka akan aman-aman saja. Tapi untunglah hari kiamat itu ada, sehingga kalau di dunia ini mereka tidak akan mendapatkan keadilan, maka di akhirat keadilan itu pasti mereka dapatkan. Alaihissallahu bi'ahsanil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Jadi salah satu hikmahnya adalah betapa pentingnya kita meyakini bahwa semua perbuatan itu akan dibalas. Yang kedua, untuk menghilangkan sikap iri terhadap kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, sebenarnya sesungguhnya adalah itu yang terbaik buat kita. Dan Allah Maha tahu siapa kita sebenarnya dan siapa kita sesungguhnya. Diberikan kita kenikmatan dengan materi itu adalah ujian. Diberikan kita dengan sedikit materi itu juga ujian. Yang penting setiap hari kita ridho, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa iri kepada siapapun, karena Allah tentu lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Yang ketiga, seseorang akan terdorong untuk merasakan kenikmatan surga dan takut untuk merasakan siksaan neraka. Di Al-Quran itu ada kabar gembira tentang janji Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan ada kabar petakut tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dunia. Kabar gembira dan petakut ini tentu tidak akan langsung kita terima sebelum kita melewati fase hari kiamat terlebih dahulu. Jadi, kalau kita ingin ke surga, maka mau tidak mau, rela atau terpaksa, kita harus melewati fase ini. Kemudian selanjutnya, kita bisa mengingatkan orang-orang yang sering lupa dan lalai dalam kehidupan. Nah, saling mengingatkan kepada teman-teman untuk banyak beribadah, untuk banyak berbuat baik. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Anak-anak sekalian, itu di antara materi yang sudah Bapak uraikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kalian bersama.
silakan cari lagi di buku-buku yang lain, di sumber bacaan yang lain, di link-link yang lain yang berkaitan dengan materi hari kiamat ini, sehingga itu akan menambah wawasan kalian, sehingga kalian menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan lebih semangat untuk melaksanakan ibadah dengan iman kepada hari kiamat. Terima kasih kepada kalian bersama. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.